Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Oke, hari ini tanpa tema seperti biasa, saya mau pesan semesta aja untuk kamu ya yang mendengarkan ini. Dan ini tidak terbatas ruang dan waktu, kapanpun kamu mengklik channel ini berarti energi ataupun pesan ini untukmu, dimana semesta yang menuntunmu untuk mendengarkan atau mengklik channel ini supaya kamu dengarkan nasihat semesta ya. Oke, nanti kita lihat temanya apa ya dari kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana pesan semesta kepadamu. Oke, kita lihat hari ini pesan semesta apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, sudah dapat satu kartu. Topiknya apa nih ya? Oke, di sini ada Six of Shells, Eight of Crystal. Wah, ini pejuang-pejuang nih ya. Dan The World, mau betul-betul apa ya, menaklukkan dunia ya. Tetapi di sini Eyes of Acorn ya. Wow, Two of Shells. Wah, banyak beban ternyata ya. Ten of Crystal, Ten of Acorns, dan Three of Shells. Jadi tema kita tentang lelahmu ya. Kamu yang lelah. Kalau seandainya Kak Ica, saya tidak lelah, readingan ini bukan untukmu ya. Karena saya menyerap energi yang paling banyak hari ini adalah energi kelelahan. Ya, dimana lelahmu kira-kira apa gitu nanti ya, pesan semesta. Topiknya lelah. Kamu lelah. Di sini saya melihat nih ada masalah rumah tangga ataupun mungkin masalah hubungan ya. Ada masalah, kalau masalah hubungan ya berarti beda visi misi dengan pasangan. Kalau masih pacaran, mungkin pasangannya juga kadang-kadang berpaling, kadang-kadang setia. Tetapi kalau setia di sini ada masalah juga. Masalahnya apa? Mungkin di agama, restu orang tua. Terus juga lelah hati karena pasangannya childish. Ataupun mungkin kondisinya ya LDR, sehingga bingung juga, kita pacaran lama tapi kok belum nikah-nikah. Kalau sudah menikah, beda prinsip. Ada ikut campur orang tua ya, atau orang luar intervensi, bahkan mungkin selingkuh, ada pihak triparty atau pihak ketiga. Sehingga kamu lelah dalam hubungan ini, pasangan tidak ramah, pasangan pelit ya, pasangan tidak ramah sama keluarga kamu atau orang-orang di sekeliling kamu, tidak mensupport kamu lelah, capek. Bahkan tidak bertanggung jawab. Ada beberapa yang menjadi tulang punggung, seharusnya dia jadi tulang rusuk tetapi tulang punggung. Wow. Sehingga kamu stres. Ketik di kolom komentar kalau benar ya. Ya, kita lihat lagi di sini ada yang mengurus anak. Capek urus anak. Ya, memang anak itu kan bertumbuh, di awal memang kita capek, tapi kan itu hanya sementara, jangan takut. Ya, anaknya tantrum, rewel, cengeng.
ya, bandel. Dan stres juga pengeluaran kebutuhan dia. Jangan dijadikan beban, itu amanah. Ya. Ya, tapi bagaimana nanti? Saya lihat di sini kamu capek, stres ya. Wah, kebutuhannya banyak sekali, apalagi mau masuk sekolah. Belum nih anak bikin stres saya karena diajar nggak bisa-bisa, diajar bikin emosi. Ya mau bagaimana lagi, kan tahap pertumbuhan dan ini hanya sementara ya. Jangan pernah menyerah ya. Sama seperti tadi kan, kamu ingin menaklukkan dunia, nah sama, taklukkan dulu anakmu sebelum kamu menaklukkan dunia ya. eh itu yang akan kamu kenang suatu saat nanti di hari esok gitu ya. Saya melihat juga di sini ada pekerjaan, masalah pekerjaan ya. Bos yang toksik, bos yang mata keranjang, ya, menggoda, padahal sudah punya pasangan nih ada ya. Atau toksik dalam artian ya mencari keuntungan dan menindas karyawan. Tidak memperjuangkan karyawan, tidak melihat dari kesejahteraan karyawan. Hanya melihat dari keuntungan dan hasil tanpa melihat proses. Ada yang toksik ya. Oke, di sini ada sakit juga ya. Kamu lelah karena kamu sakit. Kenapa sakit ini nggak sembuh-sembuh? Ataupun mungkin kondisinya kamu yang menjaga orang sakit. Akhirnya kamu lelah. Ya, saya merasakan di sini energinya. Ya capek aja. Dan hamil. Kamu lagi hamil. Ya, ataupun mungkin istrimu hamil. Jadi kalau kamu yang hamil, berarti capek aja. Apalagi kalau kamu wanita karir. Badan udah lelah, mual, cepat capek, ya kan? Adapun saya lihat di sini masalah dengan pasangan pada saat hamil. Tambah lagi capeknya. Kalau kamu seandainya mempunyai pasangan hamil, kalau seandainya kamu laki-laki, ya kamu ikut juga. Ada beberapa malah pasangannya, suaminya yang ngidam. Akhirnya ya muntah-muntah, gak enak badan, sakit juga, lelah, disuruh ini itu. Apalagi sudah capek di kantor, pulang ke rumah, capek lagi. Karena ya harus mengikuti apa mau istri gitu. Karena lagi hamil, jadi dia gak bisa melayani dengan baik. Jadi masalah yang kamu hadapi ini ya. Adapun juga saya lihat di sini lelah karena mengejar cita-cita. Kenapa lelah mengejar cita? Kok kamu lelah sih mengejar cita-cita? Lelah sekolah, tugas terlalu banyak. Ini mungkin yang lebih ke yang studi ya, ataupun mungkin kondisinya lagi kuliah. Karena capek ya, revisi mulu ya, nggak kelar-kelar, ataupun udah capek kok belajar terus, lelah. Apalagi kalau tuntutan orang tua harus belajar, belum lagi les, pulang sekolah les, terus pulang ke rumah belajar lagi, kerja tugas PR ya. Itu kan bekal kamu untuk hari nanti kan. Jangan lelah. Ingat, hidup ini adalah perjuangan ya. Jadi itu yang saya lihat ya dari lelah-lelah yang kalian alami. Kamu ambil saja sesuai dengan energimu yang mana kamu rasakan saat ini. Karena ini energi general, jadi saya ambil semuanya. Dimana lelah ini kamu yang mana kamu rasakan, itulah energimu. Kalau tidak ada berarti readingan ini bukan untukmu. Ya, jadi ini energinya campur. Kamu ambil sesuai dengan yang kamu rasakan. Kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading. Ya, kalau ini tidak terjadi pada dirimu semuanya berarti readingan ini bukan untukmu ya. Jadi seperti gitu. Oke, kita lihat di sini apa pesan semesta kepada kamu tentang lelahmu. Seven of Acorn. Ada Five of Acorn. Wow. Pack of Shells. Pack of Shells. Queen of Feathers. Dan ya sudah ya, satu lagi ya, saya susun di sini ada Knight of Feathers. Semesta mau sampaikan kepada kamu bahwa
Kalau kamu capek ya istirahat dulu gitu. Kamu kan forsir atau memikirkan, ya macam contoh kamu kerja aja dulu yang kamu bisa, kamu mampu. Ibaratkan kalau kamu kerjakan soal, banyak ada soal 100, kamu kan stres, ya. Jangan lihat soalnya dulu, jangan lihat dari sisi masalahnya dulu. Tapi step by step, saya kerjakan dulu. Apa yang harus saya kerjakan pelan-pelan. Kalau capek istirahat, tarik nafas. Karena memang kita punya keterbatasan tenaga dan pikiran juga, terutama waktu juga. Tapi kan hidup ini kan tetap kita harus berjuang untuk diri kita. Kamu lahir saja kamu pemenang loh. Iya kan? Untuk dalam tanda kutip sperma dan sel telur itu kan apa dibilangnya, kamu berlomba-lomba untuk bisa ke sel telur itu. Untuk bisa masuk dalam sel telur itu kan dari ratusan ribu, ya maaf kita bicara reproduksi, tetapi ini bicara tentang kamu pemenang, dimana kamu berjuang dari lahir aja, kamu udah berjuang dari pembuahan aja itu kamu sudah menjadi pemenangnya. Kenapa pada saat sekarang kamu capek lelah? Kita dari pembuahan aja itu kita sudah ini loh, sudah apa dibilangnya, sudah berjuang. Kamu itu pemenangnya sampai kamu bisa lahir. Ya, kamu mengalahkan 1000 atau ratusan ribu apa dibilangnya sperma gitu. Bahasanya apa ya yang agak sedikit apa ya kalau dibilang agak halus ya, tapi saya intinya seperti gitu ya. Maaf kalau ada ya yang bahasa-bahasa yang kurang ini ya, tapi ini kan ke edukasi ya, bukan ke yang negatif ya. Jadi berlomba-lomba dan kamu pemenangnya. Jadi jangan khawatir, kamu itu kuat. Ya. Jadi istirahat dulu sebentar, lanjut lagi. Bukan istirahat capek ngeluh, marah, tantrum ya kayak anak kecil, malah kamu yang jadi anak kecil. Marah-marah pada pasangan, marah-marah pada ini, marah-marah pada, bahkan menyalahkan diri sendiri, bahkan ada menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan nasib saya seperti gini? Kenapa saya dilahirkan dari orang miskin? Kenapa saya dilahirkan dengan kehidupan begini? Kenapa saya mendapatkan pasangan seperti gitu? Jangan disesali. Itu sudah takdirmu. Ya. Karena semesta tahu kamu kuat, jadi kamu dikasih masalah itu. Untuk apa? Kamu bisa naik kelas. Ibaratkan kamu dapat ujian sekarang. Dan ujian ini harus kamu lewati, harus kamu selesaikan. Ya, semesta mau sampaikan kepada kamu, kamu harus tetap bersyukur. Harus ada energi kesyukuran. Contohnya ya, anak kamu nakal gitu ya. Kamu harus berpikir, aduh kok anak saya nakal atau apa. Tapi kamu harus juga bisa introspeksi bahwa terima kasih Tuhan saya punya anak loh. Yang lain itu aja setengah mati punya anak. Sampai mungkin program hamil, uangnya udah habis, gagal terus, minum vitamin ini, vitamin itu, terapi ini. Harus bersyukur dari sisi itu. Kamu rawat orang sakit, terima kasih Tuhan mereka masih hidup. Setidaknya saya merawat untuk berjuang untuk mereka tetap hidup. Untuk merawat mereka. Yang lain sudah pada meninggal. Mungkin contoh ya, kamu bandingkan dengan orang yang sudah tiada. Dia mau bagaimana? Jangan mengeluh. Kalau pasangan selingkuh kayak Ica bagaimana? Ya biarin aja. Berarti semesta sudah kasih tahu bahwa ini orang tidak baik loh. Kenapa kamu harus menangisi? Semesta melindungi kamu dari orang tidak baik ini ya, makanya dia jauhkan. Semesta kasih lihat bahwa ini loh orang ini tidak baik, dia selingkuh. Semesta kasih tunjukkan topengnya, membuka topengnya gitu. Ya. Tadi apa lagi ya? Masalah selingkuh, ya. Oh, masalah hamil sudah ya tadi ya. Masalah hamil sama dengan anak tadi. Karena banyak orang yang mau hamil tetapi belum. Jadi disyukuri saja, jangan lihat dari aduh kenapa saya hamil, kok saya pusing, saya mual, saya ini, saya itu. Kita lihat dari sisi baiknya. Karena ini ujian. Dan itu tidak setiap hari begitu dan tidak permanen. Mungkin ujiannya 1-2 tahun ke depan kamu sudah, macam contoh anak. Dia sudah sampai 7 tahun, 8 tahun itu dia sudah punya ini sendiri lagi. Dia sudah gak mau dengan mamanya lagi. Mungkin sekarang dia lengket dengan kamu, dengan orang tua, tantrum macam-macam. Tapi seiring waktu, seiring usia dia akan mempunyai kehidupan sendiri. Bahkan sudah gak mau dekat-dekat orang tua. Karena dia punya privasi sendiri. Sekarang kalau dia masih tantrum, rewel, minta pelukan, minta macam-macam, ya ini waktumu. Jangan sampai dia sudah mempunyai pasangan, baru kamu masih mau ngaji. Ini yang terbalik ya.
Mau disayang dipeluk kan dia malu, apalagi sudah mempunyai pacar, apalagi sudah besar, itu kan sudah kayak gimana gitu. Nah ini waktunya untuk kamu, ya, untuk lebih menyayangi anakmu. Tapi kebanyakan orang tua mengeluh. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih bersyukur, ya. Jangan melihat dari sisi negatif, tapi dari lihat sisi positif. Kalau kamu capek, istirahat, ya. Banyak minum air hangat. Kebanyakan di sini saya lihat minum air soda, ya, ataupun manis-manis. Itu berpengaruh juga. Atau minum air putih bagus, tapi yang akan jauh lebih baik itu air hangat. Tuh, ya. Jadi apa yang kamu makan, apa yang kamu minum itu mempengaruhi. Makan makanan buah dan sayur. Jangan banyak makan daging ya. Jangan banyak makan daging. Karena itu juga ke sirkulasi darah, macam-macam lah. Ya saya nggak bisa menjelaskan ke sini ya, karena ini bukan ranah saya tentang kesehatan ya. Saya bukan medis soalnya. Tetapi di sini semesta mau sampaikan makanan dan minuman itu berpengaruh dari tingkat kelelahanmu, karena kita bicara fisik tubuh kan, daya tahan tubuh. Minum air hangat, kalau bisa air hangat. Olahraga. Karena apa? Kalau kita punya sirkulasi udara ini tidak lancar, ya, ibaratkan kayak butter. Butter itu kan mentega. Mentega itu kalau dingin dia keras, menggumpal. Ya, itu timbul sakit kepala apa ya itu. Tapi kalau kita minum air hangat, keluar keringat ataupun kita olahraga, ya, darah yang beku atau tersumbat atau apa mengental itu dia akan mencair sedikit dan aliran darah bagus. Dia mengalir ke otak, mengalir ke seluruh tubuh. Nah itu, banyak minum air hangat. Jangan minum air es. Semakin ini nanti, semakin apa ya dibilangnya, semakin membeku. Ya, atau malah makan minyak-minyak ya, goreng-gorengan. Harus dilihat ya, banyak makan sayur, buah, kalau bisa yang berwarna hijau kalau sayurnya. Buah, minum air hangat. Daging dikurangi, bukan saya bilang jangan pantang daging ya, tapi dikurangi. Terus apa lagi? Kamu harus mempunyai aromaterapi. Bau wangian yang kamu sukai. Itu juga berpengaruh untuk dirimu, untuk merefreshkan atau menetralkan otakmu dari aroma. Ya. Terus di sini saya lihat apa ya? Kamu harus bisa kembali ke alam. Kembali ke alam ini artinya lebih banyak ke luar ruangan. Kamu mungkin jalan santai, jogging, cari jalan-jalan santai yang banyak pepohonannya, ke taman supaya refresh. Udara juga keluar apa ya, bebas gitu. Ke taman hiburan yang bukan taman hiburan juga, tapi tanah lapang yang untuk tempat bermain, bisa jogging, bisa apa gitu. Yang masih ada pohon-pohonnya. Nah itu. Ataupun mungkin kamu rekreasi. Gak usah yang mahal-mahal, murah-murah aja, tetapi dengan alam, supaya apa? Energi alam itu bisa up ke kamu, untuk bisa menghilangkan penatmu, bisa menghilangkan rasa capek. Karena terkadang energi kita di dalam rumah atau di tempat itu juga kan kadang-kadang harus kita keluarkan dari, ada energi negatif ya. Jadi kita harus keluarkan, kita keluar dulu untuk mengeluarkannya. Ibaratnya kita mentransfer ke alam. Alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, mentransfer energinya dan kita bertukar. Sama seperti karbon dioksida kan. Kita menghirup oksigen karena dari kita mengeluarkan karbon dioksida, dan alam pun mengganti dengan oksigen. Dia menyerap racun-racun dalam tubuh kita, udara-udara negatif dia keluarkan yang bagusnya. Nah itu sama, energi negatif dia serap, dia memberikan energi positif. Kamu pulang ke rumah kamu, ke kantor kamu bisa fresh lagi. Itu bicara transfer energi. Makanya di sini lebih dekatlah dengan alam. Jangan dekat dengan orang. Orang itu kan banyak energi negatif juga. Ya, akhirnya terserap lagi ke kamu. Ini bicara transfer energi soalnya, secara tidak sadar, tapi itu nyata. Makanya kadang-kadang kamu melihat orang itu lebih cepat capek kan, dibandingkan kamu lihat alam. Ya, kamu lihat di ketinggian, lihat pantai, indah sejuk ya. Apalagi ditemani contoh ya, ada kelapa muda ya, enak, nyaman gitu. Dibandingkan dengan orang, aduh, dia ngomel, dia ini, terus
walaupun nggak bicara apa-apa tapi kayak kok macam capek ya, karena mentransfer energi ya. Dia bisa menipu dari senyumannya, padahal energi hati itu nggak bisa nipu. Jadi itu ya, semesta mau sampaikan kepada kamu, karena kalau kamu mau naik kelas, ibaratkan gini, kamu punya penghasilan 5 juta, kamu mau mendapatkan 10 juta ya berarti ada tantangan. Kamu bisa menyelesaikan tantangan berarti harus hemat kan. Kamu bisa menyelesaikan tantangan itu berarti kamu bisa lolos ke tabungan 10 juta. Ini contoh. Sama dalam bidang kehidupan. Kamu bisa dibilangnya mengontrol emosimu dan tetap bisa menyelesaikan tugasmu dari rasa lelahmu ini, kamu akan naik kelas, naik tingkat. Jadi jangan takut. Semesta mau kamu naik kelas. Diberikanlah tugas yang harus kamu selesaikan. Sama seperti kita naik kelas 1 ada tugas, ada ujian. Nah ini, kamu harus selesaikan sendiri, bukan diwakili. Karena di ujian itu nggak pakai wakili. Orang itu sendiri yang harus menyelesaikan. Dan sama, ujian hidup juga seperti gitu. Untuk kamu bisa naik up ke level berikut. Nah semesta juga seperti gitu. Kamu mau naik kelas ini. Jadi jangan takut. Ya, tetap bersyukur. Tadi yang saya bilang, tetap berbahagia walaupun mungkin kondisinya lelah, tapi tetaplah berbahagia karena banyak orang di sana yang mungkin melihat kamu lebih bahagia daripada hidup mereka gitu, ataupun dia merasa kamu lebih beruntung dari mereka. Jadi tetap bersyukur karena seburuk-buruknya kamu, secapek-capeknya kamu, masih ada yang lebih capek dari kamu, masih ada yang lebih buruk dari kamu. Jadi tetap bersyukur dengan kondisi ini dan tetap berjuang untuk hidupmu. Karena ingat, yang menentukan nasibmu adalah keputusanmu saat ini. Jadi jangan pernah menyerah. Kamu orang kuat, kamu orang hebat. Karena semesta tahu ya, kamu kuat dan hebat, makanya diberikan tantangan. Karena kamu mau naik kelas, mau naik level. Seperti gitu ya. Oke, itu pesan semesta untukmu ya. Jadi tetap kuat, tetap semangat. Kamu orang hebat, orang kuat. Kamu dipercaya, diberikan amanah untuk menyelesaikan itu. Jadi jangan pernah takut, ingat ini tidak permanen, ini hanya sementara, ini hanya masalah waktu. Dan semua keputusanmu adalah penentu takdirmu di masa depan. Jadi bijaksanalah di dalam bertindak, berucap, dan berpikir. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.